Saya bawa Anggi. Saya bawa Anggi bukan buat testimoni karena dia pengen jalan-jalan. Karena di pondok terus ngurusin santri. Dia itu, Anggi masuk ke Pang Muslim tahun berapa? Gimana tuh? Orangnya kabur ya. Saya khawatir dia minta berenang. Dia dari kecil. Mana Anggi? Anggi masuk Pang Muslim tahun berapa? 2003 umur berapa? Hah? Oh, fotonya ada, dia masih kecil, ngamen, sama temannya juga masih kecil. Dan ketika dia masuk pesantren, dia masih sakau. Berat. Bisa. Orang mau murah mau, tapi kakinya terbelenggu masa lalu yang keras. Jadi berubah susah. Bisa. Kita mau nggak? Ya. Nah, nanti bagaimana teknis apa kita semua terjun ke situ? Enggak, nanti rusak nanti kalau ikut terjun ke situ. Saya dakwah selama berapa tahun bikin pengajian ya, bukan dakwah. Kalau dakwahnya kan kita bisa tanpa kajian bisa. Ajak makan, ajak pentas, ya, ajak bikin kegiatan. Sering loh. Apa bersihin masjid, ngecat masjid, bikin Ramadan kegiatan pesantren kilat anak jalan, dulu muncul pang santren. Di mana-mana muncul segala macam kita bikinin dan lain sebagainya. Di pinggir rel, beji, di beji sekarang harusnya ngikut orangnya. Cuma karena dilarang sama anaknya. Nah, penggeraknya misalnya Bang Wawan, Pang Depok. Dulu anak-anak yang digarap di Beji. Saya bilang saya udah masuk di situ tahun 2004-an. Oh iya, bener. Ya. Ini kita baru bahas di sisi ini. Nah, kita akan coba bahas apa itu Pang, karena kenapa saya mesti bahas Pang? Karena disuruh panitia. Sekarang saya disangka, wah Ustaz suruh ceramah kemana, ngomongnya kemana. Tapi untuk dakwah underground sendiri, kita udah tahu untuk secara maraknya, kalau dakwah di kalangan dangdut nggak usah deh. Orang pedangdut pada kori rata-rata. Kita malah kori, koma irama. Jadi kalau itu urusan udah banyak, apalagi Tasik. Tasik penghasil dangdut yang luar biasa. Makanya kalau ditanya apa nih kekhasan Tasik pedangdut, ya. Ngajinya bagus-bagus, gitu ya. Termasuk siapa? Koma irama Tasik kan. Tasik silatnya gerak per, ada gerak per ya? Ada tahu? Ada yang tahu gerak per? Di Jakarta anak-anak Tasik itu pada jago silat tradisional. Dulu silatnya Roma Irama. Itu bagian dari dakwah kultural. Dakwah lewat pengajian. Lewat silat. Waktu saya lagi gabut nih, karena dakwah sekolah lagi bosan, dakwah jalan sama jalan, saya bilang apalagi yang saya bisa garap. Saya ngajar silat. Ngajar silat kita kumpulin, ngajar silat, ngajiin. Kalau suruh ngaji sebagian ABG nggak mau, anak-anak tongkrongan tuh pinggir jalan nggak mau, kita ajarin silat, udah silat baru. Suruh ngaji juga belum tentu mau, udah kita ajak. Nih, mohon maaf ya, ini bukan politik, saya mau cerita waktu itu. Waktu itu ada kasus Ahok di Jakarta. Waduh, Ustaz, kita siap untuk bela Islam. Itu anak begitu, kalau disuruh ngaji enggak. Tapi kalau siap bela Islam, siap. Mana Iwan Bopeng? Nah, yang nggak tahu Iwan Bopeng cari. Ini nggak ada kaitan politik, tapi betapa semangat mereka waktu itu luar biasa. Suruh ngaji nggak mau, udah latihan silat, udah. Ya kan ABG. Nah, Pang yang Public United Nothing Hidden tahun 1970 baru nongol besarnya, ya. Muncul kemudian diasuh oleh para pemusik tadi, Ramones, Sex Pistols dan lain sebagainya. Ada ciri ideologis dari anak Pang ini, baik yang kalau yang poser kadang-kadang nggak ngerti. Yang poser itu maksudnya yang ikut-ikutan street punk. Tapi hati-hati kalau kita bicara street punk itu, mereka bisa enggak Pak, punk itu aslinya baik kok. Jangan lihat dari mukanya. Bohong. Anda jangan bohong. Kalau kita bicara ideologi punk, fair-fairan aja. Ya. Nanti ada ujungnya anarki. Salah satu ideologi dari punk itu anarki. Coba baca bukunya. Fair-fairan. Kalau anak poser ikut-ikutan, yang kesini ikut-ikutan ini. Yang dari Jerman ngomong ABCD, oke kita lihat. Kita lihat ketika muncul apa, wah semuanya dihancurin, gitu ya. Nanti kalau kita masuk ke lapangan, wah tahu lebih parah. Tapi apa nggak bisa jalan? Bisa, sangat bisa. Asal mampu nggak kita. Nah, 1970 kemudian dibawa ke Amerika, ke Indonesia dan lain sebagainya. Masuk lewat gerakan para pemusik.
dibawa para musik itu dan nyampe ke Indonesia, apalagi pas globalisasi, ikut-ikutan bukan ideologinya, taunya perlawanan anti kemapanan. Ketika saya tanya, Anda gerakan perlawanan, iya, Anda ngelawan siapa? Anda ngelawan siapa? Anda gerakan perlawanan, yang dilawan mak sendiri, ngelawan bapak sendiri, Anda ngelawan apa? Apa yang Anda lawan? Sistem. Apa karya Anda melawan sistem? Nggak ada. Pang ideologi awalnya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berarti nggak ada yang ngerti. Anggi, DIY apa? Tuh. Ini anak pang street pang itu Menanggala, nggak tahu. Bang Iwan tahu. DIY apa? Hah? Ayo, kalau saya singkatan ini saya sebutin pasti tahu. Coba kalau disingkat dia lupa. Hah? Do it yourself. Kemandirian. Jangan sampai kita dicengkram oleh kapitalisme. Itu perlawanannya. Jangan sampai kita dicengkram oleh pemerintah. Jangan sampai kita dicengkram oleh pemimpin Inggris waktu itu Raja Menteri. Kita hidup dengan diri kita sendiri. Pang United. Kita punya masyarakat sendiri. Makanya gerakan pang itu masuk ke dalam subculture. Subculture adalah budaya, kelompok, komunitas yang berada di mainstream budaya induk. Nah, budaya induknya apa? Maka di sini ada subculture-nya. Di antaranya pang. Ada misalnya komunitas gereja Maradona. Pokoknya Yesus iya, dia Tuhannya Kristiani, tapi Tuhan kita Maradona. Gak bisa. Dia punya komunitas sendiri. Subculture. Ada subculture misalnya kalau dari sisi adat ada subculture Asmat. Ada Baduy. Nah kalau di musik ada subculture. Jadi dia pecahan budaya, komunitas, sekumpulan orang, sekumpulan masyarakat yang berada di dalam satu induk budaya. Contoh subculture-nya pang, anak pang itu kalau dari musik masuknya kemana? Nggak masuk, dia culture sendiri dari musik yang ada. Karena dia ngelawan metal, ngelawan rock. Kenapa? Ketika bermusik kebanyakan gaya dan sebagainya mereka lawan. Simple aja. Kita main simple lah. Gitu. Dia ngelawan dari yang ada. Pertama do it yourself. Yang kedua anti kemapanan, anti mainstream. Dan ini bahayanya adalah anti agama. Karena agama tuh mainstream, maka dia anti agama. Tapi ini sangat bisa dipotong. Bodoh orang anti mainstream tuh. Kenapa? Cari pemusik-pemusik punk di Indonesia yang gak nikah. Harusnya Anda jangan nikah dong, kumpul kebo. Itu pun kalau kebonya mau. Kalau enggak. Kenapa? Karena enggak dong, orang butuh nikah, butuh kerja. Ente mau ngerampok. Enggak, kita jualan karya. Karya apa yang sekarang laku? Kita beli dengan sama kita, bohong nyolong. Masuk komunitas, subculture. Kalau scene tertentu, kalau bahasanya scene ya. Kalau di Inggris kan scene, cuma baca orang anak pang nggak ngerti. Ente scene mana? Gitu. Iya, ente pang anak mana? Itu kalau masuk kelompok itu dia punya peraturan sendiri. Lu kalau udah bisa nodong boleh. Lu harus udah bisa ngamen. Pokoknya nggak mau tahu, kalau mau sholat lu nggak usah di sini lah, ngapain? Punya peraturan masing-masing dan nggak bisa diatur. Makanya ketika pang ngomong, mana ada pang muslim? Pang tuh bebas. Apa jawab anak-anak? Pang tuh bebas. Mau gue bikin muslim, gue bikin kafir, terserah gua. Kata lu bebas, ngapain ngatur-ngatur? Dan risikonya, itu dulu anak-anak kita digebukin orang karena pakai pang muslim. Berantem. Itu anak-anak, kalau seandainya saya nggak larang, di Uber mati. Per-peran bulan puasa, saya pukulin. Terus saya jaga. Kebetulan dia orang Kuningan. Ya. Dan anak pang, mohon maaf ya, nggak mempan dipukulin. Karena rata-rata, kalau yang dari kampung, itu punya ilmu. Megang wapak, megang hizib. Ini kalau kita rukyah, masih ada yang ngamuk.
Yakin, gak usah ngomong bohong udah sebagian main begitu. Kita baru orang imam baca Quran kan. Orang imam baru baca Bismillah, dia udah kesurupan gimana? Jadi dipukulin, set, gimana? Boleh balas jangan. Selama nggak bahaya berarti jangan, tunggu aja. Ntar kita lagi puasa. Selama kita masih bertahan biasa aja dulu. Ntar buka puasa Uber. Enggak tuh sampai anak-anak kalau bilang kalau boleh habisin saya habisin. Saya udah sampai ke rumahnya. Sampai makanya di kita nih dulu, Pak Muslim nggak mau aslinya diliput media. Yang diliput media itu orang yang udah berubahnya. Karena Pak Muslim aslinya anti media, karena Pang itu anti media, dia nggak mau diliput. Makanya dulu anak Pang Muslim itu nggak dikenal di media awalnya. Karena gerakan kita nggak underground. Jadi kemudian keliput karena kita dirayu. Gerakan ini harus muncul supaya kemudian jadi inspirasi ke yang lainnya. Dan kalau saya udah jadi inspirasi, ini kan ada orang-orang tergelitik baik benci ataupun suka. Oke, resikonya apa? Banyak. Bahkan di kalangan sendiri akan dimusuhin. Jadi ketika kita masuk dakwah pang itu di anak-anak pang street pang di Permata Hijau, daerah Kebayoran, itu media masuk, set, kita kawal, media matiin dulu, kita baru mau ngomong nih. Jangan, ada yang bawa kamera, set, dipukulin sama anak pang situ. Woi, media, buak, dihajar. Jadi yang taruh, temen gua. Sampai didatengin juga sama anak-anak sekuler, liberal. Anak pang tuh anti mainstream. Jadi kalau dia nggak bisa ngejawab, dia akan jawab semaunya. Makanya jangan ajak diskusi. Kecuali dia emang orang yang mau diskusi. Kalau nggak jangan ajak diskusi, basi. Jadi suatu ketika ada yang saya nggak sebut namanya ya, ada ahli agama dari agama lain datang ke Bucek, salah satu pendiri Pak Muslim di Pulau Gadung, Warung Udik. Kemudian dia ngomong, gini aja deh, kita dialog agama, diskusi. Sebenarnya kalau agama keselamatan tuh di sini, Anda di jalanan, ayolah datang kepada kami. Apakah jawab Bucek? Dia sebut nama panggilan dari tokoh agama tadi ya. Kalau di kita kan ustaz, ada gitu. Maaf Pak ini, ya adalah gitu. Maaf Pak, kalau ngomong agama jangan dialog sama kita. Kita dialog yang nggak tahu, Bapak ngomong juga kita nggak ngerti. Kalau mau fair-fairan Pak, percaya agama, kita percaya Tuhan aja dah Pak. Kalau Tuhan Bapak benar, pasti nolong Bapak. Kalau Tuhan saya benar, pasti nolong saya. Sekarang gini aja Pak, Bapak jago nggak main gitar? Jago. Saya juga main gitar. Kita lihat Tuhan siapa yang nolong. Kita nge-jam sama-sama Pak, siapa yang lebih kuat, yang kalah pindah agama. Misalnya apa? Ini aja, kalau agama Bapak benar pasti ditolong, iya kan? Agama saya gini, kita main gitar bareng, nge-jam, yang kalah pindah agama, berani nggak? Nggak berani. Lo katanya yakin. Datang kemudian anak sekuler datang, dialog soal agama, soal taubat. Lu ngapain ngaji-ngaji anak pang mah bebas segala macam. Ini mahasiswa sekuler. Dia pang ideologis. Ini pang begini-begini. Lu ngajarin gua pang begitu. Bagus gua belajar agama. Tahu nggak lu masuk kemari kalau gua nggak belajar agama, lu mati nih hari. Lu masuk dari komunitas segala macam ngajarin sesuatu ke kita. Anak pang. Kalau gua nggak ngerti agama, habis lu nyari. Paling nggak duit lu habis di sini. Mana ada anak kita nih berani dia mau diskusi, nggak ada ceritanya, nggak ngerti juga. Kita ceramahin sejam nih anak pang. Sejam kemudian udah rapi nanya, maaf Sat, nanti ngomong apa sih dia tadi? Ayo. Ngomong begitu. Enggak demen kita ngaji, bukan enggak demen Sat. Bukan, saya demen. Cuma emang saya nggak ngerti. Sejam loh, dia nggak ngerti. Kenapa? Otaknya tramadol, leksotan, dexamethasone di otaknya nih. Itu masih mending, ya. Nggak ada sabu putau, nggak ada, nggak mampu beli. Ya nggak mampu beli, bohong aja. Yang bilang gua minum Heineken, Johnny Walker, nggak ada, bohong. Autan, campur cap orang tua, campur
segala macam terus mati, itu baru ciu makanya ciu minumnya tuh. Dia anti mainstream. Jadi kalau dia kemudian kenal Islam, dia sangat berani. Kenapa? Karena kemarin aja buat kemaksiatan dia berani mati, apalagi buat agama. Gitu. Justru kalau disuruh hidup dia bingung. Ya dia udah hancur di jalan segala, dia mau hidup bingung, saya mesti ngapain? Kasih modal buat jualan kepake. Bukan pengen make, emang bingung. Contoh ente dikasih modal nih buat jalanan, terus temen datang, gue mau ngambil ini dulu dah, gue gak punya duit. Ya lu bawa dah. Ada kuping gak? Kuping gue gak punya duit, bawa dah. Akhirnya habis semua. Modal gak balik. Nah, PAN DIY anti mainstream. Ya. Kemudian ideologi lain dari PAN-nya dia counterculture. Kalau bahasa gampangnya dia bahasa Indonesia kontrakultur. Apapun yang Anda pakai, maka dia akan melawan. Jadi kalau misalnya ya Bang Iwan dulu tatuan, terus ente remehin, dia nggak bakal malu. Kenapa? Makin sering ente remehin, dia nunjukin. Anak PAN begitu. Makin ente benci, dia makin senang. Di jalanan tuh emang anti begitu, counter, dia ngelawan. Budaya-budaya yang ada dia bukan cuma anti, tapi dia melakukan gerakan perlawanan budaya itu. Mau salah mau benar disikat. Itu ya memang kondisinya begitu. Terus yang keempat, ada beberapa yang lain, cuma diantaranya yang ini. Yang ngeri adalah ketika dia udah main di sini. Kita nggak main diskusi lah, hancurin sikat. Bahkan walaupun lagi manggung nih, ada yang belagu nih, yang nonton belagu segala macam, gebukin, digebuk di tempat. Ini PAN. Tapi apakah semua ini jelek? Enggak. Ini kalau dibawa kebaikan, do it yourself, bagus nggak kira-kira? Bagus banget. Cuma bisa nggak kita ngarahin mereka? Anti mainstream, anti kemapanan, anti mainstream jelek apa bagus? Jelek kalau dipakainya yang nggak benar. Oke, bagus, bagusnya yang mana? Ada dalil yang bikin anti mainstream bagus? Ada nggak dalil yang bilang anti mainstream itu bagus? Ada. Apa? Guroba. Badal Islamu ghoriban, wa sayyidu ghoriban kaum badal. Itu balil guroba. Bisa datang asing, suatu saat kembali asing. Anti dengan mainstream yang ada, anti riba, anti maksiat, anti pacaran. Kalau poligami dukung, pacaran baru. Jadi anti maksiat yang sekarang dipakai, anti sinetron Korea. Ibu-ibu enggak, oh enggak. Akhirnya bikin gerakan perlawanan, Alderian. Sama juga itu juga. Ya kan, maksudnya ini sebetulnya masih bagus. Anarki pada waktunya bisa kepake kapan? Ketika anti maksiat. Jadi ketika kebetulan ya, wah nggak boleh Pak dengan cara begitu. Mohon maaf ya. Kalau di satu tempat udah ada mabok-mabokan, kita laporin masih begitu. Sementara kita lewat takut, kita ngaji jadi takut di situ. Ente mau ngapain? Datang anak Elpas Makassar, bok, disamperin ke satu tempat, satu rombongan, ya kan? Nggak takut. Apa yang mau takutin? Udah biasa berantem di jalanan, ribut di jalan, terus pusingnya udah datang situ ngomong, set, lu semua yang di sini, lu kalau mau bubar, berantem satu lawan satu, gue kurang kabrik, nggak macam. Salahnya dia emang nggak ngerti ya. Orang habis ngobrol kabrik kan pulang ya. Diduduk di situ ditongkrongin, gua tungguin sampai besok di sini, ditungguin. Yang datang apa? Polisi. Ya sini, kamu ngapain? Iya sini. Ya Pak, 6 bulan. Tapi maksudnya adalah apakah anarki, cara kekerasan dan lain sebagainya ini nggak pakai pada satu waktu? Bisa, diarahin nggak? Ya. Tapi kalau anarki dalam artian hancur-hancuran dan bukan kerusakan, tentu nggak dibenarkan. Tapi intinya adalah bahwa anak kami begini. Ideologis tuh begini, ini ideologis, teoritis begitu. Ya, kalau
kita mau baca literatur orang yang meneliti pang, lebih parah lagi. Kalau Anda ngomong anti mainstream, zina, aborsi, mabok-mabokan, segala macam, merkosa teman, sodomi bebas. Larangannya apa? Ada nggak ngelarang kita sodomi? Ada yang ngelarang? Ada pak agama, makanya kita nggak punya agama. Itu yang kita ngeri ketika kita masuk. Dan mereka jadinya di situ. Bisa nggak kita masuk? Bisa. Ya, ini pang. Terus gimana dakwahnya? Gimana cara kita masuk ke wilayah itu? Teknikal yang paling gampang, ya. Semua orang membutuhkan sesuatu. Makanan, minuman, uang, segala macam dan sebagainya, mereka butuh. Ya. Dan semua orang punya hati nurani. Maka antara need, kebutuhan, ya, dan soul, orang anak pang selalu ngomong dark soul, kita punya evilnya, setan kita ada. Tapi mereka lupa, mereka punya nurani. Iya kan? Maka kita bisa menjadikan need mereka ini untuk menyentuh soul mereka. Ini cuma pintu. Jangan deketin anak pang pakai duit. Lu ditipu. Bener nggak Bang Iwan? Bener kan? Ente nih, orang kecuali udah bener ya. Udah bener dimodalin, jangan kasih duitnya. Kasih barangnya dikontrol, lu jualin dah. Kalau enggak tetap habis, orang nggak bisa manage. Masa gua jualan TCC modal 2 juta habis yang minum anaknya. Jangan pakai duit. Terus ini buat masuk doang. Oke, besok kita makan bareng. Ngeriung aja ngobrol-ngobrol. Ya. Baru dari situ kemudian udah ngobrol dan sebagainya. Baru kemarin cari orang-orang yang soulnya mudah tersentuh. Itu pegang satu. Biarkan mereka yang bergerak. Kita nongkrong di situ. Buat penggeraknya nongkrong di situ. Tahun 2010 sampai 2015 itu saya setiap malam itu mulai pengajian dari jam 9 sampai jam 21 sampai jam 2 dini hari. Kenapa? Mereka pulang ngamen. Pulang mabuk juga. Kalau ngumpul bisa 30 orang yang masih mabuk, cara pendek segala macam, itu biarin aja dulu. Ngomongin apa? Ya ngomongin cara sholat, gitu-gitu doang aja. Ngomongin besok kita bikin kegiatan apa. Bahas agamanya paling 15 menit. Selanjutnya ya curhat aja udah. Ngobrol apa. Ntar yang masih mabok, biarin, nggak apa-apa. Ya mau kita apain? Nanti suruh berhenti mabok. Ya nggak mau. Terus kita usir. Ya kan kita mau dakwahin. Biarin aja dulu, kita lihatin. Itu subuh, tapi sholat kita paksa. Subuh dibangun sholat masih pada susah ngamen. Masuk ke dalam, suruh paksa wudhu. Yang penting petolannya udah pegang. Pasal wudhu, masukin ke dalam, nggak keluar. Tidur di dalam. Tidur di dalam. Akhirnya dia sholat, ya kan? Tadinya dia nggak mau sholat, karena waktu pertama kali wudhu melepuh, dia kan nggak mau mandi. Di skin tertentu nggak mau mandi sama sekali, anti mandi. Bahkan kalau lagi pulang gis tuh lempar-lemparan pakai air seninya. Itu biasa, mau bau luar biasa tuh. Nah yang menarik, kalau di kebun jeruk sama kembangan sampai nusuk orang, diganggu lagi mabok nusuk, dipukulin mah dia cuek-cuek aja, sampai dibakar. Orang dia nggak peduli dia gitu. Tadinya nggak mau sholat. Wah akhirnya ketika kenal Islam, sholatnya paling rajin, semangat. Belum azan udah sholat. Pulang amen, malam dia begadang. Belum azan subuh udah keburu tidur, ngantuk. Dia ngomong, ntar kita malah nggak sholat subuh. Udah kita sholat aja duluan. Malah yang sholat kan imam, ya kan? Yang satu namanya imam, yang satu namanya ucup. Sholat nih berdua. Pas sholat jamaah,
nanya, ntar yang jadi imam siapa? Ya lu namanya imam. Udah lu nggak pernah nanya yang lain. Enggak, maksudnya imam yang di depan. Lu di depan imam. Dia nggak ngerti. Yang di depan imam dia nggak ngerti. Oke, ini imam di depan. Lagi sholat, ruku ketawa. Saya lihat di depan. Kenapa sholat ketawa? Terus si Ucup, kenapa? Masa jalan sependek sepaha udah sholat? Allahu Akbar. Di sampingnya jalan sependek sepaha. Oh iya. Waduh, gua batal dong. Ya lu batal. Lu batal nggak? Batal gua ngomong. Jadi emang gak ngerti beneran. Gak ngerti sama sekali. Nah, tapi kekuatan utama kita bukan itu. Kekuatan utama kita ke mereka itu doa sama keyakinan. Nah, saya mau cerita gini. Namanya Ucup. Ucup teman Anggi dari kecil, dia hidup di jalanan. Dia ketemu akhirnya beririsan dengan murid saya yang lain, namanya Apin. Dulu pernah di panti sosial sama-sama bareng tahun 2000-an, ya 2000-an awal. Nah, si Ucup ini ketika pertama kali ketemu, dia ngomong, dia nongkrong mabuk pinggir jalan sama teman-temannya. Ditegur karena udah subuh kan. Bang, ayo kita sholat. Oh kagak mas. Ayo sholat kagak. Oh iya. Saya mohon maaf, saya mau sholat. Udah jangan usah ngaji sholat. Oh mohon maaf. Mas agamanya apa? Tahu saya Islam. Nggak tahu, dia nggak pernah ke masjid, Kristen nggak pernah ke gereja, Buddha nggak sana, saya nggak tahu sih. Udah bapak jangan ngurusin saya nggak ngurusin bapak, di jalan-jalan aja pak. Terus kita nggak apa? Nggak, doain aja. Iya mas, nggak apa-apa. Biar berkah ya, diaminin. Karena nurani orang ada, diaminin. Amin. Berapa tahun kemudian dia masuk ke Muslim. Gampang pengajian. Aslinya anti. Ada yang salah, nanti kenapa gabung Muslim? Ya saya mah ikut-ikutannya daripada di jalanan negara temen. Yang lindungin siapa? Paling kalian kalau udah satu komunitas kan lindungin kita. Itu pentingnya komunitas di jalanan. Kalau nggak habis kita. Akhirnya gitu. Berubah nggak? Berubah. Dia sampai gede nggak kenal sholat, nggak punya identitas. Dari kecil begitu. Ada lagi kemudian anak pang dari umur 9 tahun udah nyewa kos-kosan berdua. Temennya, tapi alhamdulillah bukan sendiri ya, dia ada teman dia. Dia umur 9 tahun, temennya alhamdulillah dia lebih dewasa ya, 9 tahun jalan 5 bulan. Jadi tuaan temennya. Itu dari awal tuh. Mereka rusak tuh dari awal. Yang mati kena es banyak. Yang nikah udah punya anak banyak. Udah tiap hari. Itu di jalanan gitu. Belum bicara marginal lain. Itu kita bahas kan secukupnya bahas di wilayah itu. Mereka nggak percaya Tuhan, percaya. Cuma mereka sangkal. Karena kalau kita lihat nih, tetap nurani mereka mengatakan alhamdulillah. Cukup kita pakai peci, dia ngamen kasih. Makasih Pak Haji, alhamdulillah. Nah ketika ada orang ngamen begitu, jangan dicuekin. Kasih bukan karena dia ngamen. Dia duafa. Dia jahiliyah. Dan kita mesti dakwahin. Karena ketika kita nggak bisa lewat suara, kita bisa dakwah bilhal, tunjukkan bahwa Islam itu peduli. Gue nggak peduli lo ngamen, bukan lagunya. Mana cempreng lagi. Ada anak pang cuma modal nih. Aqua. Botol gini yang diisi pasir. Orang kasih 2.000, kecil. Hah? Mau butuh? Orang jadi takut. Kalau si Anggi tuh temennya begini doang, di masak angkot cuma duduk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saya baru keluar penjara karena ngebunuh orang. Saya butuh makan. Saya udah tobat, saya nggak mau masuk penjara lagi. Tapi kalau kelaparan biasanya emosi saya. Tolong ada kebijaksanaannya lah buat saya. Nanti pernah nemuin nggak? Begitu. Si Ucup kerjanya tuh. Temennya yang ngomong, dia cuma gitu dong. Dapat 20.000. Mau tahu pendapat mereka sehari kalau ngamen sama model begitu?
sehari itu bisa 200.000. Duitnya habis. Mabok, nggak ada sisanya sama sekali. Dan ketika kita terjun di situ, jangan lagi temen ya. Orang yang nolong dia aja, motornya diembat. Motor relawan dibawa kabur. Vespa temennya dia hancurin, mesinnya dijual. Udah. Nah itu bahwa ini ada ibarat ini. Tapi pesan saya, yang turun begitu bukan ustadznya, bukan pembidanya, tapi teman-teman yang siap nongkrong di jalanan. Nanti ustadz tinggal masuk. Kalau ustadz nongkrong di situ capek loh, hafalannya hilang siang. Ya kan dia ngejam, malam-malam ngejam. Ya, ngulik chord gitar. Tiap hari hidupnya begitu dan harus ditongkrongin. Maka yang mesti nongkrongin adalah orang-orang yang siap terjun siapa. Nanti ustadz tinggal ngebina jadi tempat curhat dan lain sebagainya. Ustadz nongkrongin di tempat curhat dan lain sebagainya. Baru bikin program dan lain sebagainya. Waktu kita 11.15. Oke, ini ya kita masih ada saat jawab jam sampai 11.30. Nah, Pang tuh begitu. Bagaimana dengan Pang Muslim? Pang Muslim waktu itu masuk lewat buce, lewat pemberdayaan. Ini zakat bisa masuk nih. Zakat. Las tuh begitu. Jangan atau CSR. Ya, mainnya jangan berpikir bahwa ini bisa dijual apa enggak. Jangan. Karena kalau anak pang itu dijual, ujuk-ujuk dijual, mereka marah, kabur. Gue bukan tukang minta-minta, bukan terima donasi. Jangan ke situ dulu. Cukup foto-foto dan laporan itu di meja donatur aja, jangan diekspos. Nah, zakat, donasi dan lain sebagainya itu bisa pintu masuk buat kita dekat dulu. Pegang pentolannya dan orang yang kita bisa percaya. Kenapa? Di anak jalan Pulau Gadung di luar Pang, karena Pulau Gadung nggak bisa pakai Pang lagi, karena kalau pakai Pang itu anak-anak sekarang udah kabur. Karena sekarang Pulau Gadung lebih banyak bukan anak Pang, anak jalanan. Udah bermetamorfosa karena Pulau Gadung bukan terminal lagi kayak dulu. Jadi nggak jadi lahan yang bagus buat anak Pang di situ. Terminal dipindah ke Pulau Gebang, kejauhan gitu. Nah, anak jalan banyak. Nah, ketika kita pegang pentolannya bisa enggak? Pentolannya ternyata yang biasa nyiapin bir, nyiapin obat, yang biasa ngajak orang untuk maksiat, nggak bisa pegang. Terus gimana? Cari berapa orang, masuk aja. Rutin sekali, 2 kali, ya. Udah masuk kemudian baru kita ajak kumpul. Yuk kumpul. Kita ada pengajian, nggak usah tinggi-tinggi pengajiannya. Ya, yang gampang-gampang yasinan. Ya. Atau pengajiannya sumbang anak yatim. Bukan mereka yang sumbang. Kita ada pengajian anak yatim, besok ikut ya. Suruh datang, mau. Asal jangan yang berat-berat. Ya kultum aja lah, kuliah terserah antum. Ya kan? Nah, ntar udah kepegang tuh di situ, mulailah kemudian, ya, rutin. Yang mereka penting, cara sholat, cara wudhu, gitu-gitu aja udah. Ikro nggak usah tinggi-tinggi, ya, nggak usah bicara sifatul huruf, nggak usah dah. Yang bisa ayu udah ketinggian. Apalagi kita bicara fasihatul lisan, nggak usah ketinggian. Ya. Itmamul harokat nggak nyampe, bener dah. Ini ada ikro nih, ada udah 6 bulan ikro nggak lulus, udah mundur dia, karena berat kalau begitu. Udah gampang aja pokoknya, alamin dah, nggak pakai alamin, nggak usah alamin, udah gitu aja. Nggak nyampe dia rubah lagi, gitu. Nggak usah bedain antara sod dengan sya, jangan kasih beda deh. Nggak bisa mereka kabur, udah biasa aja. Yang simpel, ya teknis yang paling gampang simpel aja. Ngajarin dikit, oh gitu ya, ntar mereka nanya soal zina, yang dunia mereka lah, dikit-dikit aja tapi jangan ancaman neraka dulu, jangan. Ya, nikah dalam Islam, tapi bahasa mereka, ntar mereka kan nanya, karena dunia mereka begitu. Akhirnya mereka nanya, Ustaz, saya gimana ya nikahnya? Dulu sah, enggak.
Karena waktu saya nikah ini saya udah hamil. Oke, dalam pendapat ini kita jelasin. Nih, ada pendapat yang ketika nikah dalam keadaan hamil, yang hamilkan ini masih ada. Dalam pendapat ini gini, ya antum gimana? Gitu. Nanti mereka akan nanya soal itu, banyak. Bab soal riba, entar mereka nanya soal utang, rentenir dan sebagainya. Yang kecil itu jadi pertanyaan. Dan ketika kita udah berubah, warnain pintunya ada, kegiatan-kegiatan banyakin. Libatkan dalam kegiatan baik. Makanya ada born to bike, biker subuhan ya. Biker subuhan pertama tuh Lampung. Dari berapa orang? Apa kelebihannya? Mereka diajak terlibat. Ketika mereka terlibat ada aktivitas. Gua anak motor, masa suruh ngaji lagi? Suruh tahlilan? Ya gua naik motor tahlilan. Enggak, ini tahlilan tapi kita di sono. Di ujung dunia kita naik motor bareng-bareng subuh-subuh. Oh gitu, asik tuh. Nah, gitu. Biker subuhan sekarang hampir di Indonesia ada, tapi awalnya Lampung. Dan itu di beberapa komunitas kan, karena emang nggak paham kan berantem sama sedikit-sedikit konflik. Yang nggak cocok bentar. Kenapa? Karena memang kan yang penting semangat dulu, nggak apa-apa. Karena pas sudah semangat ada yang ngajinya di Salafi, ada yang ngaji di sini. Wah, saya emang nggak ikutan deh, yasinan lah. Gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, berarti kan jalan. Berarti kan udah tobat. Dulu udah ngumpul. Ada aktivitas yang bisa menggerakkan mereka. Ngecat masjid kek, ikut jadi relawan kek, dan lain sebagainya. Baru kegiatan-kegiatan pembinaan itu rutin, yang penting mereka di tongkrongan. Mereka butuh saudara yang bisa jadi tempat mereka cerita. Tapi jangan sumpulin mereka sama uang. Udah salah kalau begitu. Makanan boleh, ayo kita makan bareng. Udah. Yang udah nikah kasih beras boleh banget, tapi duit jangan. Ya. Mereka punya kelebihan, mereka mandiri. Jangan rusak kemandirian mereka dengan ini disumpulin uang. Gitu. Kecuali kalau mereka butuh lagi sakit, oke, sakit saya teman udah, tenang, masuk rumah sakit kita ngurus lah, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, singkat cerita gimana? Awal masuk itu ada namanya Jamet, Pang Muslim masuk Pulau Gadung, kita culik 2 bulan. Kita culik 2 bulan langsung tobat pulang ke kampung, selesai, hilang pangnya. Dia kerja di kampung. Awal itu akhirnya jadi berapa tahun ngepang, ketemu kita ngaji segala macam, kita sadari, minta maaf ibunya, pulang ke kampung jadi satpam. Karena dakwah akhirnya harus berubah. Yang ngaji masih ada yang suka ini nggak suka itu? Enggak. Oh enggak deh, enggak ada. Kalau masih ada berarti saya gagal. Rekrutan baru kita nggak ngerekrut lagi anak pang baru, karena kita lihat di tempat lain udah banyak, cukup mereka. Kita nggak mau berebut pasar yang sama. Terus anak jalanan banyak, sikat ya anak jalanan. Jangan sampai nih, jangan lupa, pang itu punya kecemburuan, persaingan yang luar biasa antar kelompok. Ya, walaupun main lirik-lirikan, tapi beda kelompok ya beda. Dia punya ego sendiri, ego. Yang udah sama marginal ya nongkrongnya anak marginal. Ngegabung yang lain lihat doang, enggak. Gitu. Nah, biarkan. Jadi ketika dia udah ada, udah biarkan bergerak. Kita bisa garap yang lain. Dulu ada namanya Intan sekarang jadi aktivis pakai jilbab. Dulu dia lari cuma pakai celana pendek, lari ke Jakarta. Anak pang. Kita dapat kabar dari ibunya, informasi anaknya kabur dari rumah. Dapat kabar dari aktivis dakwah, oke, ngecek ke kita, ada pang muslim Jakarta, kontak, ada anak perempuan lari mana pang ke Jakarta, bisa nggak dicek cari masih SMP 14 tahun, akhirnya 18 nikah, kita cari, kita culik, suruh ngaji segala macam dan lain sebagainya, tobat, nggak nyampe setahun dia tobat, dia pakai jilbabnya syar'i, udah kemudian kembali ke jalan. Anggi sekarang jaga pesantren, Ucup jadi relawan. Asep jadi lokal leader ya, di daerah dia jadi lokal leader dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Rizky itu bandit 88. Dia bukan punk street, dia pemusik. Di YouTube-nya masih ada. Kalau belum dihapusin karena yang admin bukan dia. Rizky bandit 88 megang drum. Kemudian dia tobat. Waktu itu ketika lagi gigs ya, mampir semua naik, mereka kadang-kadang telat pas mau naik.
Beno naik dong, enggak, gua antar aja deh. Kok gitu? Teman gua lagi sholat. Wah, masa iya lu sholat? Emang kenapa? Masalah buat lo? Yang jagain temennya. Dan temennya mualaf apa? Non muslim. Akhirnya apa? Yang non muslim ini masuk Islam. Masuk Islam. Bayangin, Ucup temennya Anggi di pasar, ngaji belum bisa. Waktu itu ngaji belum bisa. Sholat masih sering salah. Sampai sekarang sih masih sering salah. Ya emang kan otak kita terbatas kan. Kalau udah kena parah tuh ngeleng tuh hancur nih sebagian kepala. Mau ngapain udah susah dah. Nah yang menarik adalah dia bisa cuma kelihatan dan begitu. Ditanya sama temannya, hidup lu enak banget kayaknya. Lu kayak gak punya masalah hidup lu. Kagak, gue punya agama. Lu sih gak punya agama. Gue punya agama. Jadi gue masalah ngapain, emang ditakdir. Ya, kalau lapar gue puasa. Puasa makan bukan puasa. Ya gue gak makan. Masuk Islam. Ya. Nanti sambil terus belajar. Gak boleh gitu. Belajar nanti Ucup yang ngajarin. Apa kata dia? Jangan Pak Ustaz. Yang Ucup yang ngajar, gimana Islamnya gak bener. Itu yang mualaf aja tahu tuh Islamnya gak bener. Bayangin. Itu dia gak benernya. Dia gak bener aja bisa ngarahin saya. Tapi jangan belajar sama dia Pak Ustaz. Saya belajarnya mau otoy. Ya mau otoy Ustaz. Emang dia udah bener? Ya palingnya paharan Ucup ya Ustaz. Kalau ini kadang-kadang bener, kadang-kadang kagak. Tapi bisa ngajar ikro. Bisa ngajar ikro. Itu orang jalanan dipaksa ngaji dia. Ya. Oh ngaji galak dia. Kalau anak pang tuh ngaji gak pakai salah, enggak. Itu toyol. Mbak. Gua kata mbak, BA. Lu enggak bisa. Tapi anak-anak senang. Kenapa? Dunia mereka begitu. Jadi jangan suruh Ustaz masuk situ. Ya. Kenapa? Karena kesian Ustaznya. Bayangin itu diskusi, main tolong-tolongan. Yang dia biasa. Sedikit ngambil punya gua, kan biasa. Kan bahasa begitu kan biasa di mereka. Bukan bahasa bagus, bukan. Rubah harus. Tapi kan butuh proses. Lagi rapat pengajian. Kita bikin Isra Mi'raj yuk anak jalanan, ayo. Rapatnya begitu. Jadi begini Jing. Ya gue juga tahu nyet. Jadi jangan biarkan yang siap turun. Yang udah ada nih, mana turun. Jadi lapangan ada Yono, ada Anggi dan lain sebagainya. Bisa berubah. Lutfi udah jadi Gojek, jualan jilbab. Bayangin aku kan jualan jilbab. Sukses. Dipanggil Sis lagi. Sis berapa jilbabnya jualan jilbab? Sekarang udah jadi relawan. Jadi perubahan sangat bisa. Dari Pulau Gadung habis kita rubah tuh. Habis-habisan kita rubah tuh di Pulau Gadung. Lama banget. Ada sekarang anak pang kerjanya jualan cupang. Jadi ya kok itu jualan cupang masih ada pang-pangnya San. Ya, cupang. Ya kan dia jualan cupang, ya kan. Ada yang akhwat pengen berubah, dibilang San, cocok nggak? Dari pang muslim saya mau bikin sendiri. Pink muslim bagus nggak San? Pink muslim. Ya nggak ada gerakannya, iya nggak ada gerakannya. Ya udahlah, nggak usah ikut-ikutan. Jadi berapa banyak bisa. Dan berapa banyak yang perempuan itu didakwah lewat, ada anak kampus yang kedakwah lewat anak pang. Jadi dia nyelidikin anak pangnya ngaji, lama-lama keluar sama anak pang. Lu kagak sholat apa? Gua aja sholat. Itu ditobat gara-gara anak pang. Jadi ini mesti kita pahami bahwa betapa ladang dakwah dimanapun kalau kita garap jadi banget. Dan alhamdulillah kalau sekarang dakwah marginal di lapangan, khusus pang dan lain sebagainya ya, itu jadi keren malah. Jadi keren. Tapi saya berharap nggak jadi bubbling. Tahu bubbling nggak? Balon. Kita bangga dengan besarnya gerakan, padahal isinya nol. Ini balon banget nih. Ini saya sering ngomong sama teman-teman nih, balon. Kelihatan. Oh gede. Isinya kosong kok. Gerakan kita udah nggak ada. Nggak ada yang berubah. Masih gitu-gitu aja. Jangan bangga dengan nggak berubahnya kita. Nah kadang-kadang kita jadi orang-orang yang depan stagnasi. Karena kita bisa jualan dari stagnasi. Stagnan. Biarin aja, dakwah begini-gini aja. Gak usah berubah mereka. Kan kalau begini bisa dijual. Bisa masuk TV. Nah ini yang saya khawatirkan. Cuma sekali lagi, ini saya sering ingetin teman-teman.
Bisa, belum tentu juga. Saya ngingetin terus aja. Kenapa? Karena kadang-kadang jiwa kita pengen populer. Jadi masuk TV keren loh. Terakhirnya Pang Depok mau masuk TV. Saya wanti-wanti. Jangan sampai ente malah jualan beginian. Dakwah jual buat cari ketep, ngapain? Hasilnya nggak ada. Pahala yang harusnya segunung karena mendakwahi orang, hasilnya cuma nggak ada gunanya. Nah kita khawatir di situ. Akhirnya kita jadikan dakwah ini untuk berebut keren. Saya udah lewat yang begitu. Udah lewat tuh, males melihat yang begitu. Jijik saya lama-lama tuh jijik. Jijik ketika kita jualan komunitas itu supaya kita keren. Akhirnya apa? Kita main bangga-banggaan komunitas. Wah, saya komunitas ini, saya komunitas itu, saya komunitas ini, komunitas itu. Nah ini yang kita nggak harapkan dari gerakan Islam. Jangan lupa terakhir pesan saya, gerakan Islam harus berpusat di ustaz. Kalau antum punya gerakan nggak punya ustaz, antum nggak bakal berubah. Gitu-gitu aja. Cari ustaznya siapa yang ngurusin. Nggak boleh gengsi. Nih aneh bisa dakwahin anak pang. Nggak boleh begitu. Wah ini yang motor di dakwah saya. Nggak, cari ustaz biar dia ngajarin yang benar. Ente nurut apa katanya. Cari ahli yang bisa ngerubah kita. Kalau enggak bakal jadi. Asli anak Pulau Gadung kalau nggak ditongkrongin nggak bakal jadi. 3 tahun pertama nggak ada pengajian. Nggak ada pengajian. Saya udah marah dong. Besok main pengajian saya mau datang. Saya bilang nih di Pangkalan di Pulau Gadung itu udah dapetin anak-anak nih. Udah jualan madu, udah tau kan? Anak gojek, anak motor sampai ke Papua, ngencreng buat ngasih bantuan. Itu mau sholat mau kagak, harus ngencreng masih semangat. Itu udah semangat tuh di Pulau Gadung segala macam. Nanti belum boleh ngaji. Belum mau Ustaz, kita masih ngaji lah. Ya terus sama Ustaz dah mau mulai kapan? Nah, kita mah sebetulnya tahu siap nggak siap, yaudah ngaji. Kalau ngaji itu nanti dia terarah kemana? Oh, kalau enggak, ya dia akan jadi baik, tapi nggak kenal Tuhannya. Dia tetap baik nih, tapi dia nggak berubah. Kenapa? Ya kalau yang mimpin dia begitu, ya udah gitu aja. Yang penting baik dan baik. Ada begitu ada. Dulu masih ngotot nggak mau, cuma akhirnya kita tegur, kita ngaji lah kemana ke? Ngaji, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz udah ngaji. Nanti ngaji bisa? Mau alhamdulillah. Di mana? Di Depok. Alhamdulillah. Gimana hasilnya? Wah keren Pak Ustadz. Apanya keren? Lucu. Iya udah lumayan. Udah, bagus udah. Ntar masalah selanjutnya kan berubah. Nanti kan mesti dikontrol cara sholat, cara segalanya, simpel. Itu aja paling pengantar saya soal gerakan apa. Kita harapkan dari mereka muncul karena PAN ada perlawanan, maka ketika PAN adalah kontrakultur dari sebuah mainstream, maka gerakan dakwah PAN ada kontrakultur dari PAN. Ketika PAN ada subculture dari sebuah masyarakat, entitas, maka dakwah PAN ada subculture dari PAN. Jadi kontrakultur dilawan lagi kontrakultur. Nah perlawanan itu luar biasa. Dan yang taubat dari anak-anak bukan 1-2, ya banyak. Bahkan gerakan musik yang lain tuh luar biasa. Sampai gerakan anak-anak musik pop segala macam ikut taubat gara-gara begini. Oh iya asik, ya. Nah dan kemudian cari program-program lain, hapus tato, ya. Di sini mungkin kalau bisa hapus tato pentingnya apa? Kalau buat Bang Iwan yang biasa mandiri, Bang, ya oke. Tapi kalau nanti ada yang mau kerja kan masih muda, saya kerja di mana? Ada tato kan mereka bisa dihapus. Oke, kita bisa. Ini hanya menghapus tato, nggak bisa menghapus kenangan ya. Kalau kenangan sulit. Karena waktu dihapus tato kan ada yang nama pacarnya di sini. Ternyata ada banyak coretan. Jadi waktu pacaran ini bikin tato, diputusin, dia coret. Dibikin udah banyak gitu. Ya, ada gerakan-gerakan lain karena mereka harus punya kegiatan yang membuat mereka bisa punya kegiatan yang melupakan mereka dari kegiatan yang nongkrong-nongkrong tadi. Dan itu kerjaan gak ada manfaat. Iya, ini manfaatnya apa? Ayo dong ngajak, ini kan nggak ngerti. Apa kayak suruh buka apa di sini nggak ada Car Free Day ya? Misalnya ada Car Free Day di Jakarta, udah apa kayak suruh jualan teh botol di situ kan Car Free Day bisa. Ada Car Free Day. Iya, ada. Udah, ya kita jualan ini ya. Jualan apa sih gitu? Bikin kegiatan yuk, kita bikin panti pijat yuk. Pijat plus ya enggak? Plus tausiah, plus ruqyah, plus bekam. Yuk, gitu. Wah, ini bagian apa nih? Cari kegiatan apapun lah.
Nah itu pentingnya lembaga zakat, CSR, karena dari situ kemudian bisa ngebantu. Kalau Ustadz suruh nyari duit juga, sampai muter-muter ya Allah. Saya mau tahu, tanya, kita tuh ngaji Pak, tahun 2000, ya Allah sampai 2000, sampai tahun 2017 itu ngaji makan kuaci, nggak ada duit. Saya suruh bawa duit, nggak punya duit. Anak-anak tuh nyiapin saya kalau datang dibikin teh, ngambil di warung sebelah, ternyata tuh ngutang. Ya kan? Ntar besok kadang ngamen urutan bayar tuh utang malam. Ya kita bawa kuaci. Jadi kalau ditanya, wah dulu kenangannya Pak kuaci. Misalnya kita sampai sariawan. Nah, beneran kita makan kuaci. Nggak ada makanan lain. Karena mampu beli itu kan. Kalau kuaci kan harga 1.000 banyak kan. Bagi 10 masih bisa. Ya, kuaci kan di sini banyak. Nah inilah peran dari CSR, lembaga zakat, NGO, nopang nih. Tapi niatnya bukan buat jualan. Wah nih bisa kita jual nih, ya enggak? Lumayan ke donatur, dapat gede. Jangan begitu. Kalau niatnya begitu nggak jebol dakwahnya. Udah ntar laporan donatur belakang, yang penting zakat tersalurkan ke mereka, jadi mereka punya usaha. Nah ini program Ramadan nih apa nih? CSR nih, lembaga zakat nih. Oke, anak bang kita bikin apa? Apa pesantren kek? Oke anak bang kita bikin apaan? Apakah kita bikin suruh jual takjil kek? Bagi nasi kek? Nah itu namanya kerjasama. Di sini banyak kan apa cesan begitu. Ya sin anak bang tongkrongan ada? Ada nggak di sini? Mencip banyak mencip. Ada. Tongkrongan anak bang di sini ada beberapa. Ada banyak. Udah ada yang kita deketin? Oh, alhamdulillah sekarang udah punya 30 orang. 30 orang. Itu dari satu scene atau dari banyak? Dari banyak. Dari banyak. Udah ada bekalnya. Tinggal diserusin. Nah, ini pentingnya kita ngobrol bareng, lembaga yang punya dana juga bareng, teman-teman nongkrong juga banyak. Apalagi motor tuh sama anak pang bisa nempel banget. Karena kan bisa lari ke pesta, ada kegiatan. Ya udah nanti ngobrol, ada ikut kegiatan, oke suruh berjamaah. Waktu itu itikaf bareng ya, itikaf bareng. Kita dilihatin panitia. Saya disamperin, maaf Pak Ustaz, hati-hati mau barang. Ini yang pura-pura itikaf. Ada yang pura-pura itikaf. Yang mana? Tuh. Itu murid saya. Oh, murid Pak Ustaz. Wah, saya pikir mau nyolong Pak Ustaz. Enggak, dia nggak bakal nyolong di sini, tempat lain lah. Dia kan sholat di sini. Di sini ada saya. Entar kalau pulang baru nyolong. Antum bayangin tiap saya pulang, saya HP hilang, langsung ditawarin HP bagus. Ustaz, HP saya hilang. Ini beli sama saya yang murah. Nggak mau nyolong. Nggak ada cerita udah. Beneran. HP paling baru misalnya kita hilang HP nih. Ada HP harga mahal gitu. Yang 4 juta. Ustaz, sama saya 700. Nggak mau saya udah. Boleh nyolong. Kan begitu nih mereka. Ini jalan berdua nih. Ini anak baru nih. Set, masuk. Ya. Ntar lu ikutin gue ya. Lu udah lewat kantor segala macam. Nah, kosong. Itu masuk, HP ambil, orangnya lagi ke dalam, dia motor di pasar, orangnya ke dalam, main ambil aja, set. Bawa makanan, set, bawa makanan, bawa ke pasar, ntar kita ketemu orangnya yang ngelakuin, alhamdulillah udah tobat, udah benar, ya, wallahu a'lam. Tapi hadirin sekalian cukup dari saya, ya, kalau syukur matahari sabar bulannya, kalau iman di sanubari surga balasannya, kalau hidup perahu kan mati dermaganya. Kalau Allah yang kita tuju, insya Allah kita bahagia. Mohon maaf atas tutur yang tidak teratur dan kata yang terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sekitar 20 menit menuju zuhur. Kita buka Q&A. Sesi tanya jawab sama Ustadz. Barangkali ada teman-teman di sini yang mau bertanya. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Yang tadinya kita underestimate terhadap dunia punk, bahkan kita tidak mau tahu isi dari mereka, ternyata ada sisi positif yang kita temukan bahwa di Indonesia itu ada juga punk Muslim Indonesia. Masya Allah luar biasa. Dan silakan saya buka mungkin untuk satu orang penanya dulu. Barangkali ada tadi yang akan bertanya atau mungkin ada unek-unek ada Ustadz. Disilakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ejek. Sok. Oke. Silakan.
Dengan siapa dan dari komunitas mana? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nama saya Ekip dari Brother Jalanan Fisabilillah. Kenapa Fisabilillah? Karena mungkin di teman-teman di jalanan agak risih dengan berbau bahasanya hijrah. Mereka pasti mundur lah. Makanya saya langsung dijelaskan saja Fisabilillah. Alhamdulillah sekarang mulai dari ngamen, mereka datang ke warung saya, warung kecil lah. Warung kecil, mereka ngamen, akhirnya saya ajak ngopi. Dari sekian 3, 5 sampai sekarang alhamdulillah 30. Yang sinkron paling ada alhamdulillah 20. Yang masih berkeliaran 10-an lah lebih. Yang saya pertanyaan mungkin ini masalah yang akhwat, saya belum punya solusi karena saya bergerak di sama laki-laki semua. Mungkin itu yang paling bingung itu masalah akhwat, menghadapi akhwat. Seperti apa sih Ustaz? Tapi memang ada akhwatnya yang ya mereka ada akhwat. Kemarin saya mencoba sebetulnya mungkin belum maksimal juga. Saya akhwat paling baru komunikasi sama keluarganya, dibaliki sama keluarganya. Alhamdulillah saya kemarin mengantarkan para wanitanya, saya antarin ke rumah-rumahnya, ke Banjarnegara, ke Cirebon. Alhamdulillah saya bergerak sendiri. Saya bukan anti donatur, mungkin belum ada donatur. Apa saya anti TF-TF-an Ustaz. Soalnya kalau ada TF-TF-an nanti lillahi ta'ala takut hilang. Makanya saya sendiri aja, paling saya komunikasi sama teman-teman yang sejalan dengan saya gitu. Untuk anak laki-laki Masya Allah, semua sinkron alhamdulillah lancar. Adapun saya mencoba dengan para gembel, susah aslinya. Ternyata benar, kaum gembel sama pang itu beda banget. Tapi itu rintangannya, petualangannya lebih ke gembel yang paling seneng berjalannya. Kalau anak pang sendiri alhamdulillah sinkron. Mungkin ya kata Pak Ustadz tadi memang skenanya tuh beda-beda. Jadi ini scan ini kayak gimana. Tapi alhamdulillah untuk saya sendiri sekarang saya yang ke lapangan, saya yang ajak kopi mereka. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada 20 yang sinkron, ternyata mereka tuh jadi marketing. Bawa yang lain, bawa yang lebih besar, bawa lo. Sini aja kita makan bareng, ngopi bareng di sini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak Ustadz untuk saya tuh pertanyaannya hanya minta seperti apa sih menghadapi seperti akhwat itu. Soalnya saya sendiri sekarang belum punya teman akhwat yang mantan jalanan gitu. Ya atau bukan mantan jalanan, yang mengerti tentang jalanan. Nah, itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, justru kalau dia awalnya di motor itu sangat pas ya, karena kan begini, pang itu kan street pang itu di jalanan, dan ketika dia tobat dia tetap harus di jalanan. Cuma kalau kemarin kan jalan kebatilan, sekarang di jalan kebenaran. Kita mulainya di jalan kebatilan, kita harus mati di jalan Fisabilillah tadi. Makanya jalannya pas itu. Memang nggak harus hijrah semua, karena kalau hijrah semua orang bingung nih yang bawa kemana nih arahnya, ya kan, malah orang jadi kabur. Justru yang begitu-gitu gampang. Nah, tadi udah cakep. Nah, ini sinergi yang bisa sinergi, karena ini kan udah jadi gerakannya. Bisa nanti wah saya punya di sana, Kang main ke sana deh Kang. Masuk Kang, ntar saya nanti bisa lanjutin, nanti Kang bisa nggak ikut masuk ke sana? Itu maksudnya sinergi. Libatkan yang udah ada. Ini udah ada ya, embrionya udah cakep banget ini. Ya. Kalau untuk yang perempuan tetap ketika dia udah ada harus dibina sebulan lah minimal biar dia ketika dipulangin udah ada bekal. Nah kalau kita bisa, ya si akannya bisa, resikonya mereka naksir kita ya. Pasti. Jadi gini, enggak nih garis merah. Ketika mereka dapat solusi, walaupun kita nggak ganteng, nggak penting. Itu anak pang megang gitar aja, itu yang perempuan naksir kok.
Mohon maaf, ya, diajak maksiat mau. Kenapa? Udah keren. Apalagi ketika dia punya masalah, ada solusi. Nah, yang paling gampang kalau udah begitu, kita bisa bina dan cari ustazah untuk, tapi kita yang dampingi. Saat ngajarin dulu. Nah, itu sebulan minimal sebelum dipulangin tuh kalau yang perempuan. Kalau dikekepin lama, takut kita hilaf. Jangan. Beneran. Jangan bilang anak pang jelek-jelek. Saya waktu nyepang pasar minggu, ya Allah, itu sampai kita tulisin di belakangnya tuh. Sampai sekarang ada meme-nya. Tulisannya apa? Jangan digoda, baru tobat. Karena cakep banget. Mohon maaf. Ya, nih, mohon maaf. Sorry ya. Sorry tuh saya kalau terlihat di sini. Maaf ya, ibu ngeliatin saya. Dulu ibu cakep ya, dulu ibu cakep. Dulu, sekarang masih. Maksudnya ya Allah, putih segala macam. Cuma diputih-putihin, ya kan? Terus nggak pakai jilbab, pas pakai jilbab, jilbabnya dikasih gitu bener. Nggak apa-apa, tapi berubah. Maksudnya adalah, ya kalau kelamaan nggak bagus sama kita. Karena perempuan, fitnahnya banyak. Untuk itu memang harus dipulangin yang perempuan. Tapi kalau memang bisa kita arahin, alhamdulillah. Contoh kalau dia masih kecil segala macam, masih SMA atau segala macam, kita bisa tawarkan ke teman kita, Ustaz, ini kita bina sebulan. Mau nyantri nggak? Kalau bisa nyantri. Kalau anak jalanan kan kecil-kecil tuh, udah ikut nyantri. Tapi pesenin, Pak, jangan ini pas di pesantren jangan galak-galak. Maksudnya biar santai dulu teman. Yang bisa, yang nggak bisa, bisa dilibatkan di kegiatan. Ya besok kita ada bagi-bagi nasi nih. Yang perempuan masak ya. Sebelum dia dipulangin, kenapa? Kalau langsung dipulangin takut dia bete. Karena maaf, kalau dia biasa lari, antum nggak bisa nyuruh dia pulang. Karena ntar lari lagi. Jadi kebanyakannya masalahnya dari luar. Iya. Nah, dia boleh balik, misalnya mana? Tapi bilang, kalau nanti mau lari, kemari ya. Ingat, dia mau lari mana? Kalau punya masalah, Neng kalau punya masalah larinya kemari. Jangan kemana-mana ya. Mana loh. Biar dia lari ke situ. Nanti bikin kegiatan. Nah, dulu yang perempuan tuh ada Nito, ada Intan. Udah kalau udah bete kaburnya di situ. Sampai udah nongkrong di situ, lu mau kuliah nggak? Apa kita kuliahin? Yang menarik tuh anak perempuan lulus. Pembina pangnya, murid saya kagak lulus. Bayangin, yang nguliahin nggak lulus, dia lulus D3. Tahu nggak tuh anak pang pekerjaan aslinya apa? Satpam. Cakep, tinggi, pang. Kerjanya satpam. Udah nongkrong di kita, bagus udah bener. Kalau nggak bener, ya tau sendiri apa, tinggal kasih. Ya saya ngomong tuh malah juga takut ada yang hilap pakai lagi. Gampang yang begitu-begitu bang, ya Allah. Itu bahaya. Nah kalau kita udah ada, kasih ruang. Nah kalau suatu saat, makanya pentingnya tuh markas kita rapi dan lain sebagainya, ada ruang yang terjaga buat yang akhlak-akhlak ini. Nah nanti ada teman-teman kita nih, ibu-ibu di sini ikut membina, ngedampingi, nggak usah ceramah, dia ikut ngajak masak, ikut ikro dikit-dikit, modelnya tetap begitu, tapi jangan dilepas. Intinya tuh akhwat jangan dilepas, suruh balik ke situ, kasih tempat, sebab kalau dipulangin, gabut, dia kabur ke tempat lain. Gitu, paling akhwat gitu. Dan tetap harus ada yang bina. Alhamdulillah yang kemarin yang dipindahkan, yang diantri ke rumahnya. Umur berapa itu? Ada yang belasan sih, masih belasan. Yang 17 tahun, sampai 20 tahun lah. Bisa nggak kalau seandainya suatu saat itu ini bisa dijaga? Ya tadi ya, jangan main branding dulu, tapi kalau mau nyumbang, intinya kasih rumah singgah dan ada ruang khusus perempuan. Maksudnya nanti mereka teman-teman suruh bersuara. Kalau ada perempuan di jalanan butuh tempat, lari kemari aja dah. Kalau cuma lu butuh makan sama gue cukup lah. Untuk laki-laki alhamdulillah ada. Udah gampang. Ada yang ngasih juga, ada yang ngasih tempat. Kalau yang apa belum. Nah harus ada itu. Ya, Tinggal nanti dikontrol. Karena mereka nih daripada di jalanan, mendingan di rumah. Ntar dia mabuk, daripada dia mabuk di jalanan. Di situ masih bisa kita bina. Masalah setelah dibina itu mah tergantung si Akang. Itu saya nggak tahu. Gitu. Tenang Bu, saya istrinya masih satu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu ke depan hilang, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah bahwa mereka harus ada tempat. Jangan dikasih pulang dilepas, jangan. Itu ya Allah, itu setahun tuh baru berubah pakai jilbab tuh. Segini loh, putih. Segini pakai celana. Saya mau ikut ngaji Pak Ustaz. Ngaji begitu kenapa? Astagfirullahaladzim.
Hujan gitu banget ya. Tapi berubah jadi aktivis dakwah di kampungnya, sekarang juga jadi aktivis dakwah yang di Sukabumi, ada yang udah berkeluarga dengan baik. Jadi gitu, harus sinergi, harus ada perempuan yang ikut temenin. Ini ya bantu yang bisa bantu. Harus ada rumah tempat dia, nanti dari NGO, dari CSR bisa ikut bantu. Apalagi kalau sekalian nanti ini anak pang ada yang mau ternak lele nggak, ya kan? Atau ternak ikan cupang bisa di sini, bener loh. Anak-anak pang itu kalau udah ngurusin sesuatu cupang apa emang gak ada kerjaan sih, kan? Tapi jangan ditinggal naik motor mati tuh ikan. Tapi bener, nanti kerjasama kita bina, bikin prakarya. Do it yourself, nyablon dijual sendiri-sendiri aja. Ya untungnya cuma buat seneng-seneng, makan sendiri cukup, tapi mereka senang. Di Makassar itu binaan kita yang satu udah jaga kos. Karena ternyata dia walaupun tatuan, ternyata dia udah benar segala macam. Justru ini penting nih, karena yang kos suka nggak bayar. Udah dia tatuan, baik udah suruh jaga kos. Udah punya istri, dia jaga kos sama istrinya. Yang satu bikin distro judulnya keren, distro. Enggak, dia nyablon doang. Dan yang menarik adalah dibina dengan baik sama NGO yang peduli. Jadi dia sablonannya bagus. Jadi tiap teman-teman yang mau nyablon, komunitas dakwah bisa kerja sama dia. Sablonin kita dong, harganya yang pas ya. Jadi nggak kesannya dikasih duit, enggak, beneran nawar. Ini pasnya berapa? Udah lah, sama kaos 60, ya kan? Serius nih, nggak apa-apa segitu, nggak apa-apa, kan kaos 30, segala macam. Ini kan kaos yang standar, katan yang 20 S itu ada yang 30-an. Jadi udah, oke, buat besok acara pesantren kilat anak yatim, kita kasih kaos, sablonnya di dia dapat dan lain sebagainya. Nah itu yang pentingnya sinergi di antara kita tuh, dan kita nggak tahu mereka nanti akhirnya suksesnya dari mana. Si Yono jualan madu. Yang menarik si Yono itu jualan madu, madunya untungnya nggak pernah diambil. Dia bilang, Pak, ini untung madu saya buat dakwah. Untung jual madu dia buat dakwah. Nongkrongnya tuh di Pulau Gadung sama di Cacing. Nah dia mau bikin pangkalan. Saya minta bikin pangkalan pengajian anak jalanan. Nggak atas anak pang, soalnya kalau anak pang bikin anak pang yang anak jalan nggak mau gabung lah, enggak ngapain begitu. Dia anak jalanan, gitu. Yang ngamen, yang apa, yang nipu, yang nyeret kaki, pura-pura. Aduh, kalau anak-anak kalau ngomong udah begitu ya, si itu saya kan percaya lah, ternyata saya si PA. Dia pura-pura ini jalan kaki, gitu. Ya Allah. Jadi gitu ya, harus ada tempat dan harus tetap, bahasa gampangnya ikat, jangan kemana-mana supaya larinya tetap ke situ, dibina sedikit, kasih tempatnya, jadikan mereka agen tadi jualan. Udah, pokoknya ada anak perempuan kabur kemanapun, tugas kita lari untuk uber mereka, dakwahin mereka. Bisa lah, ini udah ada embrionya, cakep udah. Ya, mungkin gitu ya. Malah maaf ya, di daerah sekarang tuh gerakannya itu lebih bagus ya, karena bentuknya benar-benar komunitas. Apa kelebihan komunitas yang lainnya? Jadi benar-benar murni, enggak merasa ngetop, enggak merasa apa, enggak kenal TV, enggak kenal apa. Jadi lebih enak gitu. Kalau udah masuk Jakarta, kota-kota Surabaya besar segala macam, akhirnya kita kadang-kadang nanti berubah nih, niat kita berubah. Karena udah masuk TV, Metro, udah masuk MNC, udah masuk segala macam. Itu ya udah ngerinya kita jadi nggak berkembang. Nanti udah ada segala macam. Justru mulainya dari diri kita. Tapi warung kopinya dekat sini. Dekat, namanya juga agak nyeleneh, warung rock and roll. Kenapa jualannya ya jualan dagang aja sama kopi, bukan jualan kopi itu untuk ngopi siapa aja. Siapa aja boleh ngopi, siapa aja boleh ngisi. Gede, kecil banget. Karena saya juga punya wadah sendiri, ada Bebunda Hijrah, ada Berandal Hijrah, ada Slanker Hijrah, Fisabilillah juga. Iya, Slanker itu luar biasa. Saya lama di Slanker juga, jadinya saya jadi disatukan dalam brother jalanan. Kalau disatukan, mereka berada jalan dari Bebunda, dari Berandal, dari Slanker,
itu susah kalau Betul. dia soalnya dia beda. Benar. Pas enggak gua Iya. udah. Tapi kalau udah jadi brother jalanan kan brother kita. betul. Nah, di Sukabumi itu ada namanya Sehati Gerak Bersama. Waktu 2008 ketemu saya di Lombok, benar-benar masih kayak anak jalanan. Tapi sekarang komunitasnya, kalau bahasa gampangnya, udah menguasai Sukabumi. Maksudnya kegiatan di Sukabumi itu mereka termasuk yang paling kuat. Padahal ya tadi, itu kemarin ikut ke Mamuju, itu benar-benar nggak ngerti, pokoknya dia terjunin ke sana, anak motor. Akhirnya di sana saya cariin motor trio. Ya Allah, itu yang paling tinggi, paling ujung dia berani mondar-mandir tuh. Kalau diterjunin ke, nah yang menarik waktu di Papua, banjir Papua, itu ada 2 orang nggak ngerti kerelawanan turun ke sana. Pas kita cek ternyata dari ikatan ojek online. Mereka punya, kan masing-masing sendiri-sendiri. Mereka ada komunitas itu. Nah, kelebihannya ketika dia punya anak motor, dari geng manapun masih mau nyampur. Nah, motoran siapa yang kena? Nah ini yang paling, kalau nanti ada lembaga lain mau kegiatan, ini kan udah ada warung nih. Saran saya, sesekali mungkin aktivis dakwah tuh bikin kegiatan di warung itu. Kerjasama apa Sanlat. Nanti fasilitatornya kan ada kan siapa namanya? Kang Ekip. Ntar kapan-kapan kalau sempet saya nyuruh pendiri Pang Muslim itu Zaki suruh main biar bisa. Dia paling hobi kalau ketemu teman-teman ke Batam disamperin. Iya, buat nemuin. Jadi bukannya mau ngajar, bukan, pengen ngelihat nih dakwahnya teman-teman luar biasa gitu. Ya ntar kapan-kapan kita silaturahmi ke situ insyaallah. Ya juga alhamdulillah untuk program bersama Biker Subuhan Tasikmalaya, Biker Subuhan Singapura, intinya Biker Subuhan aja. Ya. Kenapa saya mengikuti Biker Subuhan? Karena di situ ada Biker Subuhannya, mereka kan suka begadang. Iya. Ya, masukin aja seperti apa program-programnya, ikut Biker Subuhan. Saya alhamdulillah aktif juga di Biker Subuhan. Bayangin tuh, dari Lampung, iseng-iseng begitu ya Lampung loh. Sekarang se-Indonesia. Biker Subuhan. Dan itu mereka nggak ngatur-ngatur, wah begini begitu. Enggak, mau gimana kek, mau ngaji ke siapa, udah yang penting Subuhan. Wah, begitu dakwah begitu. Coba kalau diatur-atur nggak ada yang mau, ngapain gitu diatur-atur. Di Jakarta saya pernah tuh diiringin berapa orang, saya bilang ngapain ngikutin saya penceramah, kita khawatir. Berhenti saya. Mas ada apa ngikutin saya? Mau Ustaz, Biker Subuhan. Oh iya, kalau ada, enggak kita belum punya. Terus tadi kita, enggak kan Ustaz tadi berceramah, kita ngikut. Kita sepakat, pokoknya kalau kita lagi ada satu tempat, tuh ada Ustaz yang pulang ceramah malam, kita ngikutin, biar aman. Oh gitu, hebat sih bilang. Bayangin, ngikutin. Saya takut dibegal juga kan sebenarnya, ya mau ngapain ngikutin berapa orang, ternyata Biker Subuhan. Alhamdulillah yang sering di Jakarta yang termasuk support acara pustato, acara pengajian, termasuk kalau ada gigs itu Biker Subuhan. Dia paling senang kalau disuruh megang musola. Ini kalau ada gigs nih, kegiatan nih, ada misalnya bikin bazar Ramadan untuk komunitas-komunitas apapun, ntar ada musolanya. Ya tolong Biker Subuhan ngeramein kegiatan musola. Udah disuruh, terus kita yang pegang. Ya walaupun dari terpal doang musolanya, ya. Wallahu a'lam. Ya mungkin waktu udah mungkin Waterboom di sini CSR-nya atau pengurus dakwahnya bisa termasuk jadi fasilitator untuk bukan menyatukan, karena kita nggak sanggup menyatukan itu, untuk bisa ngajak teman-teman sinergi sehingga setasik ini programnya jadi bisa barengan. Emang ukhuwah begitu, nggak boleh ada yang lebih hebat, nggak ada yang merasa ngelit, nggak boleh merasa lebih senior, nggak boleh ada yang merasa lebih pengalaman, nggak boleh. Kita ngumpul aja bareng-bareng. Dengan begitu ukhuwah kita hidup. Gitu. Kalaupun nanti saya ke depan, karena saya mesti ngajarin ikro, ngajarin fikih, ngajarin sholat, bukan karena saya lebih hebat. Gitu. Ya paling begitu. Cukup, udah azan? Kenapa? Sudah puas? Jadi tadi menanggulangi perempuan harus dengan perempuan tadi. Takutnya nanti ada fitnah dan timbul virus merah jambu ya. Luar biasa. Oke, untuk sesi pertama mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita ada istirahat dulu selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Kita lanjut lagi ke sesi kedua bersama Ustadz Ansori Taslim LC.
Untuk itu saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.